Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran matematika, tentunya di channel Surya KTB. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab persamaan garis lurus, yaitu menentukan persamaan garis melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis lain. Syarat dua garis dikatakan saling tegak lurus adalah perkalian kemiringannya atau gradiennya sama dengan negatif 1, sehingga diperoleh hubungan sebagai berikut. M1 dikali M2 sama dengan negatif 1, sehingga M2 nya sama dengan negatif 1 dibagi M1. Perhatikan contoh soal berikut. Persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 7 dan tegak lurus dengan garis 4x dikurang 3y ditambah 8 sama dengan 0 adalah, diberikan opsinya seperti ini, A, B, C, D, dalam bentuk implisit ya. Ini persamaan garis dalam bentuk implisitnya. Kita jawab. Ini soal tadi, seperti pada soal persamaan garis yang sejajar dengan garis lain, kita menentukan gradiennya terlebih dahulu. Untuk garis yang tegak lurus juga kita tentukan gradiennya terlebih dahulu. Jadi kita tuliskan persamaan garisnya, kita ubah persamaannya menjadi persamaan dalam bentuk eksplisitnya, yaitu y-nya di ruas kiri. Berarti negatif 3y sama dengan 4x pindah ruas menjadi negatif 4x. Positif 8 pindah ruas menjadi negatif 8. Dalam bentuk persamaan umumnya, y-nya ini berkoefisien 1. Ini negatif 3. Supaya 1 berarti kita bagi dengan negatif 3. Jadi seperti ini bentuknya. Semua suku ini dibagi dengan negatif 3. Ini ya. Negatif 3y dibagi negatif 3 dapat y. Negatif 4x dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif positif. Jadi 4/3x. Negatif 8 dibagi negatif 3. Positif 8/3. Tadi ibu katakan bentuk umumnya seperti ini. Maka posisi M adalah 4/3. Sehingga gradien 1 adalah 4/3. Karena garis ini tegak lurus, maka hubungannya tadi adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini M1 nya. Kita cari M2, berarti negatif 1 dibagi 4/3. Pembagian, berarti operasinya kita balik ya, menjadi perkalian. Jadi negatif 1, ini pembagian, kita jadikan perkalian. 4/3 dibalik menjadi 3/4. Negatif 1 dikali 3/4 sama dengan negatif 3/4. Ini gradiennya, ini titiknya. Jadi, kita tuliskan lagi seperti ini. Ini titiknya tadi, ini titik X1, Y1, dan ini gradiennya M. Kita gunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita ganti koefisien Y1 dengan negatif 7. Jadi Y dikurang negatif 7. M-nya ini negatif 3/4. X tetap dikurang X1. X1 nya ini 2. Ini kita ubah. Negatif dikali negatif menjadi positif. Jadi bentuknya Y ditambah 7. Ini masih tetap ya. Setelah itu, ini tetap, yang ini kita kalikan. Negatif 3/4 dikali X, negatif 3/4 X. Kemudian kita kalikan ini. Negatif 3/4 dikali negatif 2. Negatif dikali negatif positif, berarti positif 6/4. Setelah itu, kita pindah ruas ya. Ini yang positif 7 pindah menjadi negatif 7. Ini konstanta, dengan konstanta kita selesaikan. Yang lain tetap, Y sama dengan negatif 3/4x. Ini kita ubah. Yang bilangan bulat 7, kita ubah menjadi pecahan. Ini penyebutnya 4, kita ubah jadi penyebut 4. Berarti 4 dikali 7, 28. Seperti ini.
Kita selesaikan. Y sama dengan negatif 3/4X. 6 dikurang 28. Negatif 22/4. Lalu kita kalikan dengan 4 untuk menghilangkan bentuk pecahan. 4 dikali Y, yaitu 4Y. Negatif 3/4X dikali 4, negatif 3X. Negatif 22/4 dikali 4, negatif 22. Karena diminta dalam bentuk implitsitnya, berarti ruas kanan kita nolkan. Pindah ya, ruas kiri. Negatif 3X pindah menjadi positif 3X. 4Y tidak pindah, tetap positif 4Y. Negatif 22 pindah ke ruas kiri menjadi positif 22. Yang di kanan sudah habis sama dengan 0. Jadi sesuai dengan pilihan ganda tadi ya, maka jawabannya adalah yang C. Dengan soal yang sama seperti nomor 1 tadi ya, kita cobakan cara yang praktisnya. Kita jawab. Ini tadi opsinya ya. Tadi jawabannya adalah yang C. Kita jawab sekarang dengan cara praktisnya. Sama seperti cara praktis pada persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis lain. Ini kita gunakan persamaan garis ini. Kita tulis seperti ini. Lalu caranya untuk yang tegak lurus, ini koefisiennya kita tukar terlebih dahulu. Yang X kan koefisiennya 4, yang Y koefisiennya negatif 3. Ini kita tukar. Yang koefisien X menjadi koefisien Y. Ini 4X menjadi 4Y koefisiennya. Sedangkan koefisien Y yang negatif 3 menjadi koefisien variabel X. Ini seperti yang kemarin, ini konstantanya tidak kita gunakan. Kita perhatikan yang ini. Koefisiennya kita tukar. Sekali lagi Ibu katakan koefisiennya kita tukar. Koefisien Y menjadi koefisien X dan koefisien X menjadi koefisien Y seperti ini. Lalu kita lawan salah satu variabelnya. Boleh variabel X, boleh variabel Y. Maksudnya gini, kalau di sini X-nya negatif, kita ubah menjadi positif. Yang Y tetap. Kalau dia positif, tetap positif. Atau kalau kita rubah yang Y, artinya koefisien X tetap dan yang Y kita lawan. Positif 4 menjadi negatif 4. Kita cobakan ya. Di sini Ibu rubah yang X. Ini negatif 3X. Ibu rubah menjadi 3X. Karena salah satu yang dilawan ya, jangan dua-duanya. Ingat, hanya salah satu yang dilawan, jangan kedua-duanya. Kalau Ibu sudah lawan koefisien dari X, yang Y jangan dilawan. Ini negatif 3X berubah jadi 3X. Yang Y tetap. Ibu tulis kembali sama seperti persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Setelah itu Ibu kasih indeks 1. Ini Y-nya juga indeks 1. Ini yang namanya X1, Y1. Kita gantikan di sini. Ini tetap ya, yang X, Y, 3X tambah 4Y. X1 kita gantikan dengan 2. Y1 diganti dengan negatif 7. Jadi seperti ini. Kita selesaikan. Ruas kiri tetap 3X ditambah 4Y. Yang ini 3 dikali 2, 6. 4 dikali negatif 7, negatif 28. Kita selesaikan. 3X ditambah 4Y sama dengan 6 dikurang 28, negatif 22. Karena yang diminta dalam bentuk implisит, maka yang di ruas kanan kita nolkan. Artinya yang ada di kanan kita pindah ke ruas kiri. 3X ditambah 4Y tetap. Ini negatif 22 pindah menjadi positif 22. Karena yang di kanan sudah pindah, maka yang di kanan tinggal 0. Seperti ini. 3X ditambah 4Y ditambah 22 sama dengan 0. Sama jawabannya yang C. Contoh soal nomor 2. Persamaan garis yang melalui titik K 2,18 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif sepertiga X ditambah 7 adalah, ini pilihan gandanya. Berarti diminta dalam bentuk eksplisitnya. Y sama dengan. Kita jawab seperti tadi, kita cari gradiennya.
Jadi persamaan garisnya seperti ini sama ya. Ingat, persamaan umumnya Y sama dengan MX ditambah C. Ini koefisiennya sudah sama ya, 1. Berarti M-nya adalah negatif 1/3. Ya, jadi M1-nya adalah negatif 1/3. Karena garisnya saling tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2-nya negatif 1 dibagi negatif 1/3. Seperti tadi ya, pembagian kita ubah jadi perkalian. Negatif 1/3 diubah menjadi negatif 3/1. Dibalik ya, penyebut dengan pembilangnya. Negatif dikali negatif positif. 1 dikali 3 dibagi 1 nilai 3. Berarti gradiennya adalah 3. Sudah punya gradien dan sebuah titik. Kita tuliskan tadi ya, titiknya adalah 2,18 dengan gradiennya 3. Kita jawab, ini X1, Y1 dan ini M. Kita gunakan rumus, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y1 kita ganti dengan 18, berarti Y dikurang 18. M-nya 3, X dikurang X1-nya 2. Kita selesaikan, Y dikurang 18, ini kita kalikan. 3 dikali X, 3X. 3 dikali negatif 2, negatif 6. Lalu, yang diminta dalam bentuk eksplisit ya, berarti Y sama dengan, kita sisahkan sini, Y sama dengan 3X dikurang 6, yang negatif 18, kita pindah ruaskan menjadi positif 18. Berarti Y sama dengan 3X negatif 6 ditambah 18, yaitu 12. Ini, Y sama dengan 3X ditambah 12. Berarti jawabannya yang C. Kita cobakan dengan cara praktis. Ini persamaan garis tadi, Y sama dengan negatif 1/3X ditambah 7. Kita ubah ya, seperti ini bentuknya. Ini pindah ruas, negatif 1/3X pindah menjadi positif 1/3X. Lalu ditambah ini Y. Y-nya tetap positif karena tidak pindah ruas. Positif 7 pindah ruas menjadi negatif 7 sama dengan 0. Ingat tadi, konstanta tidak kita gunakan. Lalu kita ubah ya, koefisiennya kita tukar. Yang Y ini kan 1, berarti kita jadikan koefisien dari X. Berarti X-nya jadi 1, seperti ini. Lalu yang 1/3, koefisien dari X, ini kita ganti jadi koefisien Y. Jadi 1/3 Y. Kurang 7 sama dengan 0. Nah ini ingat ya, tadi tinggal kita gunakan yang kita pakai ini. Ingat tadi, salah satu variabelnya, koefisiennya kita lawan. Agar kalian tidak salah, ya sudahlah, kita tukar yang X saja. Ya, berarti ini positif X, kita jadikan negatif X seperti ini. Kalau X sudah dilawan, yang Y tetap. Ingat ya, hanya salah satunya saja. Oke, kita tulis kembali seperti ini, sama. Lalu kita beri indeks 1, 1. Yang ruas kiri tetap. Ruas kanan, ini negatif X1. Siapa X1-nya? Ini, 2. Berarti negatif 2. Ditambah 1/3 Y1. Y1-nya 18. Seperti ini. Kita selesaikan. Yang kiri tetap ya, negatif 2 tetap, 1/3 dikali 18, 1 dikali 18, 18 lalu dibagi 3, yaitu 6. Ini kita selesaikan kembali, seperti ini, negatif 2 ditambah 6, yaitu 4. Kita ubah dulu supaya tidak pecahan, maka semuanya ini kita kalikan dulu dengan penyebutnya ini, yaitu 3, maka kita kalikan 3. Negatif X dikali 3, nilainya negatif 3X. 1/3 Y dikali 3, 1 dikali 3, nilainya 3, dibagi 3, nilainya 1. 1 Y, ditulis Y. Lalu 4 dikali 3, 12. Seperti ini ya. Karena yang diminta dalam bentuk eksplisit, maka kita tinggalkan Y sebelah kiri. Y sama dengan yang ini, negatif 3X pindah ruas menjadi positif 3X. Ini tetap tidak pindah, nilainya positif, kita tulis positif 12.
Jadi sama ya jawabannya seperti ini. Ya. Oke. Kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Persamaan garis yang melalui titik A negatif 3,4 dan tegak lurus dengan garis negatif 4Y sama dengan negatif 2X dikurang 9 adalah, ini optionnya A, B, C, D. Diminta dalam bentuk implisitnya ya. Kita jawab. Kali ini untuk contoh soal nomor 3, Ibu jawabnya hanya cara praktisnya saja. Kalian bisa cobakan cara biasanya dan tentunya jawabannya harus sama ya. Kalau kalian benar, hasilnya sama dengan yang Ibu kerjakan ini. Kita tuliskan persamaan garisnya. Negatif 4Y sama dengan negatif 2X dikurang 9. Yang ini. Kita susun menjadi bentuk persamaan implisit. X, Y, konstanta. Jadi X-nya dulu. Negatif 2X pindah menjadi positif 2X. Negatif 4Y tidak pindah, tetap negatif 4Y. Negatif 9 pindah menjadi positif 9, seperti ini. Untuk persamaan garis yang tegak lurus, koefisien dari XY ini kita tukar. Yang X jadi punya Y. Ini 2 positif, berarti Y-nya menjadi positif 2Y. Lalu yang Y ini negatif 4. Ini negatif 4-nya menjadi koefisien dari X. Berarti ini negatif 4X, seperti ini. Setelah itu, setelah kita tukar, kita lawan salah satunya. Misalkan kita lawan yang X ya. Ini negatif 4X, kita lawan jadi 4X ini. 4X. Kalau X sudah dilawan, Y tidak dilawan lagi. Hanya salah satunya saja. Tetap ya, yang Y positif 2Y. Ibu tuliskan kembali, 4X ditambah 2Y. Lalu yang ruas kanan diberikan indeks 1. Berarti X1, Y1. Siapa itu? Yang ini tadi. X1, Y1. Jadi kita gantikan seperti ini. X1-nya kita ganti negatif 3. Jadi 4 dikali negatif 3. Yang Y diganti dengan 4. Berarti 2 dikali 4. Kita selesaikan. 4X ditambah 2Y tetap. 4 dikali negatif 3, negatif 12. 2 dikali 4, 8. Maka kita selesaikan lagi. Negatif 12 ditambah 8 yaitu negatif 4. Karena yang diminta dalam bentuk implisit, maka negatif 4 ini kita pindah ruas. Jadi bentuknya 4X ditambah 2Y, ini negatif pindah menjadi positif. Seperti ini ya. Lihat pilihan gandanya, di sini 2X semua. Sedangkan di sini 4X. Untuk dapat nilai 2X, maka persamaan ini suku-sukunya kita bagi dengan 2. Jadi 4X dibagi 2 dapat 2X. 2Y dibagi 2 dapat 1Y. Cukup ditulis Y. 4 dibagi 2 positif 2. 0 dibagi 2 0. Jadi bentuknya seperti ini. Berarti jawabannya yang 2X ditambah Y ditambah 2 sama 0, yang B. Nah, Ibu rasa cukup 3 contoh itu. Kalian bisa latihan, perbanyak latihan. Jika ada kesulitan, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah akan Ibu jawab. Demikian saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.